Hai Selterlas, balik lagi dengan Osi. Dan aku sekarang jelas nggak sendiri ya, ada Kang Iden. Ngomong nggak tuh Kang? Halo, saya Iden. Pas nggak gitu sih? Ya, jadi Kang Iden ini Ini adalah... mah saya enak duduknya kayak gini soalnya. Iya, Ya, oke. Gak apa-apa, pokoknya yang penting nyaman aja. Sip, sip. Tapi sebelumnya Kang Iden apa kabar? Baik Osi, apa kabar Osi? Gimana, sibuk apa sekarang? Saya sekarang sibuk jalan-jalan seperti Jalan-jalan. biasa. Asik Kalau banget. dicari sibuk, pasti saya bilangnya sibuk jalan-jalan. Saya nggak mau sibuk kerja. Takut nanti teman-teman saya bilang, wah si Iden sibuk kayak gitu. Kenapa nggak mau dibilang sibuk kerja? Karena kalau sibuk kerja nanti stres. Kalau stres saya nggak bisa kemana-mana. Kalau stres nggak Ya, bisa kemana-mana. Kalau stres saya nggak bisa kemana-mana. Tapi kan Kang Iden- mikir jadinya. Oh aduh, iya, benar. Aduh gitu kan. Tapi kalau misalnya disebut tidak sibuk berarti tidak stres gitu. Tidak Masih bisa sibuk. ketawa-ketawa lah pokoknya mah. Tidak stres. Tapi kan sebenarnya sibuk itu kan prioritas, ya nggak sih? Iya benar-benar. Soalnya kalau tidak sibuk stres, kalau sibuk stres. Kalau Jadi sibuk akhirnya stres. sebenarnya mah kalau Stres. disebut mana ukurannya yang pas susah juga ya. Maksudnya Iya. disebut sibuk enggak juga, disebut santai enggak juga. Sebenarnya kita memilih stres yang nyaman. Iya mungkin. Kerja stres, tidak kerja stres. Nggak kerja lebih Iya, stres. benar. Punya uang stres, nggak Tidak punya uang punya lebih uang, stres. benar. Relatif Jadi lah stres. pokoknya. Iya. Kalau liburan nih, kan ini masa pandemi ya. Kang Iden banyak Saya kemana di ya? rumah apa di luar? Oh, jelas kalau pertanyaan banyak di rumah atau di luar, saya pasti banyak di luar. Di luar. Heeh. Malas saya di rumah. Lebih stres. Lebih stres. Stres apa-apalah pokoknya stres semuanya. Kalau libur pasti harus keluar. Gak bisa saya di dalam rumah terus. Gak bisa tidur-tiduran terus. Oke. Gak bisa layah-layah terus. Pokoknya layah-layah tuh bikin stres buat saya kadang-kadang. Tipe-tipe orang yang kalau sakit badan nggak ngapa-ngapain. Ah, iya bener. Jadi kalau Aneh gitu. Kalau terlalu banyak diam tuh justru malah sakit badannya. Justru harus gerak. Kalau terlalu banyak diam malah jadi stres. Malah Mendingan gerak aja, mendingan kemana-mana udah tahu lah gitu hasilnya. Oh minimal ke sini gitu. Kalau tidak justru malah bingung. Aduh ini udah ngapain gitu. benar. Lebih stres dalam kondisi tidak tahu apa-apa daripada stres tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu. Oke, I see. Jadi kalau misalkan Kang Iden itu tipe-tipe orang yang karakternya mending cari aja deh aktivitas Kegiatan, apapun gitu. Jadi yang paling banyak nih, mostly aktivitas apa sekarang? Apa ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kan minimal dari rumah ke tempat kerja aja kan jalan. Jadi ya itu paling banyak. Iya bener sih ya. Rutenya juga udah jalan ya. Iya, jalan-jalan aja saya. Tapi Gak mau disebut sibuk ngajar. berarti ngajar. Ya gak mau kan disebut sibuk ngajar. Oke, ngajar. Tentang ngajar nih Kang Iden. Berarti Kang Iden kan aktivitinya banyak Ngajar. mungkin Ya mostly salah satunya ngajar ya. Salah satunya ya. Salah satunya. Nah, sisanya mah Have fun jalan. nggak sih ngajar Kang? Apa Kang Iden menganggap mengajar itu suatu hal yang stres gitu? Saya tuh selalu berusaha untuk tidak terjebak di satu sisi. Maksudnya enggak mau juga disebut sibuk ngajar, kemudian stres, enggak mau. Saya mah menikmati aja pokoknya. Kalau disebut gimana ngajar, ya gitulah, menikmati gitu. Berat, Dinikmatin. iya berat gitu. Tapi ya udah dinikmati. Disebut enjoy, enggak enjoy. Tapi ya gitu dinikmati aja gitu. Apa yang berat dari ngajar? Yang berat dari ngajar adalah membangun rutinitas yang stabil. Rutinitas Ya bangun maksudnya? pagi, kemudian harus menyiapkan segala sesuatunya, kemudian besok pulang, kemudian ulangi lagi besok itu. Itu buat saya sesuatu yang sangat berat dan saya yakin tidak semua orang mampu melakukan habit yang kayak gitu habit yang ya. seperti itu. Yang mostly 9 Tapi, to 5 lah ya. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi kehebatan, bukan juga. Karena saya yakin orang-orang terdahulu pun melakukan hal yang sama gitu. Dan mereka pun berjuang, struggle untuk hal seperti itu gitu. Untuk bisa sampai mungkin mendidik saya menjadi seperti ini pun mereka pun sama gitu melakukan seperti itu. Tapi memang nggak mudah ya. Maksudnya kan itu sesuatu yang diulang-ulang itu kan Ya, betul. something bore lah ya. Kita Betul, jenuh. betul. Kita kadang-kadang melakukan hal yang sama setiap tahun berulang kali gitu. Betul. Saya setuju itu dan itu yang kenapa ya saya sangat suka dengan
kutipan-kutipan si Paulo Coelho tentang rutinitas itu, kalau kamu bisa melihat sesuatu yang berbeda, maka kamu akan menikmatinya gitu. Termasuk juga misalnya bagaimana kamu melihat sehari-hari itu sesuatu yang berbeda dari hari sebelumnya. Dan itu yang saya coba bahwa setiap hari itu, oh iya saya menemukan yang bedanya ini, oh yang menemukan yang bedanya ini, yang menemukan bedanya ini. Itu yang akhirnya rutinitas menjadi sesuatu yang hidup gitu, yang tidak lagi kaku seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau titik enjoy-nya ngajar itu bagian apa? Di mana saya tidak lagi berpikir akan apa yang terjadi ke depan dan tidak lagi memikirkan, mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi di belakang. Itu udah titik terenjoy saya. Oh, jadi ini menikmati present ya? Betul. Being present. Banget. Jadi kalau ngajar dinikmati aja sih di hari itu gitu. Kalau titik terenjoy dari mengajar adalah ya saya tidak khawatir dengan bahwa apa yang saya lakukan ini hari ini itu akan menjadi sesuatu yang apa di depan. Juga tidak akan ketakutan dengan apa yang sudah terjadi di belakang, betul. Ya memang kalau yang paling enak itu menjadi manusia yang being present, benar. Yeah. Jadi kita menikmati benar-benar kondisi kita saat ini gitu. Exactly. Tidak memikirkan, terlalu memikirkan. Kalau nggak mikir ya bingung juga ya gitu. Tapi pernah nggak sih burnout kalau ngajar? Jadi titik jenuh gitu, capek gitu. Semua manusia pasti, nggak ada yang nggak punya titik itu lah ya. Punya titik itu. Pernah tapi di titik itu atau sering banget gitu? Ya disebut sering enggak, tapi disebut tidak juga enggak. Kadang-kadang pernah gitu. Iya, kadang-kadang. Tapi nggak terlalu sering gitu. Nggak terlalu sering ya. Kalau sering mah pasti saya udah kabur lah. Maksudnya udah buat apa? Udah kebakar kan badan kita, ngapain juga bertahan gitu. Di titik itu gitu. Nah, kenapa bertahan mengajar kalau gitu? Karena menikmatinya. Karena selalu menikmati proses di situ proses gitu. Itu. Pernah terpikirkan profesi lain maybe? Kayak saat ini saya belum pernah berpikir ada profesi lain selain menulis. Itu ya. Menulis, mengajar, mungkin jalan-jalan. Mengajar dan menulis itu bagian dari sinkronisasi ya, lah ya. Salah satunya ya. Ya tidak bisa disebut juga keputusan final, enggak. Gitu. Mungkin aja itu mah proses perjalanan lah yang sedang dinikmati. Jadi memang belum terpikirkan mungkin ya? Belum. Tapi ya ngalir aja. Sejauh ini belum gitu. Belum. Gak tahu nanti setahun, 2 tahun. Betul. Intinya mah mengalir aja kalau buat saya. Saya mau jadi apapun, yang penting saya menikmatinya gitu. Oke. Toh ngajar pun saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Maksudnya bahwa saya akan jadi seorang pengajar itu juga tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi tiba-tiba kemudian ada di titik ini, ya apa yang terjadi, saya tidak harus menyesalinya gitu. Tidak harus menyesalinya bahwa saya sudah sampai di titik ini. Memang Kang Iden udah berapa lama sih mengajar? Saya titik balik ke ngajar itu dari tahun 2009 kayaknya 2009. Wow, udah 11 tahun ya? 2009 2010 ya, betul. 11 tahun. Ya, baru sih ya. Maksudnya karena ada orang yang lebih. Oh iya, 20 tahun, mungkin 30 tahun, senior-senior saya juga ada ya. Iya. Jadi kalau disebut sudah enggak juga sih. Kalau Kang Iden baru aku apa ya? Aku baru 3 tahun. Baru segitu. Selama perjalanan Kang Iden ngajar nih, mengajar menjadi pengajar 11 tahun. Ada nggak sih sesuatu yang memang Kang Iden merasa bahwa saya merasa valuing di sini, punya value nih dia jadi pengajar gitu. Tentu saja. Kenapa saya bertahan sampai baru segitu? Karena saya menemukan value itu. Apa tuh value-nya? Kehidupan saya lebih bermakna aja. Setiap hari apa yang saya lakukan merasa maknanya dapat gitu. Lebih dapat gitu. Ini kayaknya hujan gede nih. Dan ini hujan.